Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kembali lagi di channel Ray Speed Shop bersama saya Ray Ratu Kore. Nah, hari ini saya akan nge-review motor all new X-Max Connected yang ada di belakang saya. Nah, ini saya bukan mau banding-bandingin, tapi saya mau ngasih tahu ada beberapa sedikit perubahan dan perbedaan antara X-Max Old dan all new X-Max. Mau tahu apa? Langsung kita ke titiknya, karena kalau review handling, posisi, terus jok, mungkin sudah banyak di channel-channel YouTube yang lainnya, tapi saya akan lebih detail, lebih ke engine, karena saya lihat ada sedikit perbedaan untuk engine-nya. Mau tahu apa? Ayo tonton terus. Di sini ada all X-Max. Nanti kita bisa lihat. Nah, untuk silinder headnya antara X-Max New sama X-Max Old mungkin sama, tapi ada berbeda. Mau tahu apa yang berbeda? Nanti kita lihat. Nah, untuk X-Max Old sendiri ada sedikit perbedaan di silinder head. Tadi saya sudah jelasin juga. Untuk X-Max Old silinder headnya mungkin bentuknya sama, karena saya juga belum bongkar. Mungkin setelah buat video ini saya akan langsung eksekusi motor ini. Saya rencana mau bore up paketan TDR, dan kaki-kakinya saya mau rombak full, ganti semua. Dan balik lagi ke head, silinder head itu untuk X-Max Old, lambda sensornya ada di bagian exhaust di silinder headnya, dan untuk all new X-Max ada di bagian belakang knalpot. Kenapa saya bilang agak sedikit berbeda? Mungkin secara power, kemarin juga kita sudah demo, kurang lebih sama, tapi secara responsif, grafik ada sedikit berbeda. Nanti juga kita akan tampilin hasil dynonya. Kenapa saya bilang berbeda? Otomatis dengan ada sedikit perpindahan lambda mempengaruhi terhadap flow, atau pada saat kita flow band silinder head ada hampir tidak ada hambatan untuk X-Max New-nya. Jadi kenapa dari kemarin mungkin di grup Facebook, di Facebook juga udah saya komen all new X-Max lebih responsif, mungkin dari itu, karena dari segi flow bandnya atau aliran gas buangnya mungkin tidak ada hambatan. Nah, itu sedikit perbedaan dari X-Max Connected ini. Dan untuk fitur-fiturnya sendiri juga kemarin saya juga udah coba fiturnya, fitur GPS, saya coba touring jauh ke puncak. Dan saya coba pulang lewat jalan-jalan kampung. Ternyata fiturnya sangat ngebantu saya buat sampai ke rumah, karena saya setting titik home-nya ada di bengkel saya di Cibinong. Jadi untuk balik dari puncak saya lebih mudah ikut jalan-jalan kampung dan nggak nyasar. Jadi nggak perlu, kemarin juga saya lihat teman-teman pakai berhenti dulu untuk lihat GPS buat nentuin jalan, tapi saya lebih pede
untuk di depan karena saya langsung setup sebelum saya touring, saya langsung setup titik rumahnya ada di bengkel Cibinong ini. Jadi lebih mempermudah saya berkendara, jadi nggak perlu HP, karena kalau kita lihat HP, satu mengganggu kita pada saat berkendara, kedua membahayakan diri kita juga dan membahayakan orang lain. Jadi sangat membantu fitur-fiturnya. Saya juga bisa dengar musik, terus handlingnya karena mungkin motor baru ya, dibanding dengan X-Max sebelum, X-Max Connected ini feel-nya lebih, roda depannya lebih diam pada saat kita melakukan cornering dibanding generasi sebelumnya. Untuk posisi jok sendiri, X-Max New lebih kerucut. Jadi sehingga buat kita orang yang tingginya rata-rata bisa menikmati. Kemarin juga saya bukan saya yang nyoba, saya coba kasih orang yang tinggi badannya sekitar 160, dia coba rasain motor ini. Posisi joknya lebih enak dibanding generasi sebelumnya. Jadi kalau orang-orang bilang cuma beda aja, sebenarnya enggak, karena pasti menurut saya dan yang sudah saya rasain, pasti ada sesuatu yang beda. Contohnya ya seperti tadi, silinder headnya mungkin kiriannya mungkin sama ya, karena saya juga belum bongkar. Nanti next habis ini kita bongkar, nanti ada video part 2 nya, sudah saya bore up, sudah saya saya akan coba Deno di Deno saya. Nah, untuk bodinya sendiri kita feel-nya, kenapa saya selalu bilang lebih responsif, karena pada saat posisi duduk bodi depan ini berasa kecil, jadi feelingnya itu lebih berasa motor lebih responsif dan kayak aerodinamis lah. Jadi untuk top speed sendiri kemarin juga saya udah coba standaran ini, top speednya juga kurang lebih sekitar 150-an kilometer per jam. Kemarin juga saya coba pada saat touring, pas jalannya lagi sepi, saya coba ngegas di trek lurus, kurang lebih sekitar 150. Jadi menurut saya sudah sangat dan cukup maksimal untuk X-Max Connected ini. Dan untuk bodi belakang sendiri, sih lebih ramping, nggak terlalu, kurang lebih kecil sedikit lah daripada all X-Max. Tapi secara keseluruhan, nah, X-Max Connected ini menurut saya lebih responsif. Intinya itu karena balik lagi, saya suka akselerasi bawahnya tuh lebih respon ketimbang X-Max lama. Nah, untuk menu-menu yang ada di X-Max Connected ini ada Odo Trip, meter display, navigasi, notification. Nah, notification ini kita bisa setup di handphone kita masing-masing. Jadi pada saat WhatsApp atau telepon masuk akan muncul di display sini. Dan ini forecast untuk weather itu atau perkiraan cuaca. Jadi di Garmin Street Cross itu weathernya udah perkiraannya bisa 1 minggu ke depan untuk perkiraan cuacanya. Dan di sini ada setting. Di setting ini masih seperti yang dulu-dulu, ada traction control, connection, informasi reset, jam, untuk brightness atau cahaya, ada unit. Nah, unit ini bisa kita untuk tahu distance, fuel, temperatur, dan sistem information. Sistem information ini seperti kalau di handphone itu
Kalau kita ada upgrade software atau apa, jadi nama unit ID-nya kita. Nah, ini bisa setel musik. Kemarin saya juga udah dengar, kita bisa pakai earpod atau pedtalk. Jadi pada saat kita berkendara bisa dengar musik. Dan untuk dengar musiknya kita bisa ngatur volumenya dari handle kiri, atau dengan tangan kiri bisa untuk volumenya up atau down, atau kita mau next lagu bisa ngatur dari tangan kiri ini. Dan untuk navigasi sendiri ada 3 pilihan. Kita bisa pilih yang displaynya kita senang yang mana. Kalau saya senang yang navigasinya ada yang poin pertama. Jadi kita bisa tahu 300 meter belok kiri, 300 meter belok kanan. Tapi untuk di Garminnya sendiri dia tidak bisa mendeteksi kemacetan seperti di Waze atau Google Map. Dia hanya cuma bisa mengarahkan, dan kita bisa lihat estimasi sampai di tujuan kita itu kira-kira pukul berapa. Tapi dia tidak bisa mendeteksi untuk kemacetannya. Oke guys, mungkin dari saya itu aja. Buat yang mau tanya-tanya, yang mau komen-komen atau apa, bisa komen di kolom komentar atau hubungi nomor WA yang ada di link bio. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Salam sehat dan 2023 gaspol.